Dalam bayang-bayang kehancuran yang melanda dunia, satu nama kembali menggema, Rox D7. Pria yang katanya telah mati kini mewariskan kehendaknya pada sosok yang paling mengerikan yang masih hidup, yakni Marshall D. Im Sama dan juga Gorosei tak bisa menyembunyikan ketakutan dari mereka sekarang. Chapter ini merupakan titik balik, sebuah chapter di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan tentang kehendak tentang kekuatan abadi, dan tentang seseorang yang bahkan kematian pun tidak bisa menghentikannya. One Piece Chapter 1154 mendapatkan judul Aku Tidak Bisa Mati. Chapter ini dibuka dengan menceritakan kisah yang dialami oleh Elbaf 63 tahun yang lalu. Diceritakan bahwa Jarul, manusia tertua di masa kini, kehilangan partnernya, si janggut air terjun yakni Jorul, tewas setelah dibanting ke tanah oleh seorang anak kecil perempuan. Nama anak kecil ini adalah Sarlet Linlin. Meski dia hanya manusia biasa, dia pun membuat kekacauan besar di salah satu desa raksasa. Dan kelak dia akan menjadi seorang kaisar lautan dengan julukan Big Mom. Pada tahun yang sama, di Elbaf juga dilanda serangkaian tragedi bencana demi bencana terus terjadi. Kebakaran, angin badai, dan musim dingin ekstrim menghancurkan panen. Musim yang tak normal ini juga membuat aktivitas nelayan terhenti dan negeri yang dijuluki kaya ini pun jatuh dalam kelaparan. Kita pun kemudian diarahkan menuju ke istana kerajaan. Di sana ada Astrid yang didekati oleh bayi Logi, yang dimana ekspresi dari ibunya tentu saja menolak kedatangan dari bayi tersebut. Astrid pun bilang bahwa kejadian yang ada di negeri Elbaf saat ini itu adalah akibat dari anak tersebut, dan negeri ini pun dikutuk karena mereka semua tidak segera untuk membunuh bayi dengan mata mengerikan itu. Sang pengawal di sana bilang bahwa mungkin saja itu hanya sebuah kebetulan. Bayi Loki terus mendekati ibunya dan menatapnya dengan tatapan yang mengerikan. Inilah yang membuat panik Astrid dan memerintahkan langsung pengawalnya untuk segera membawa bayi ini keluar dan tak boleh mendekatinya lagi. Bayi Loki kemudian dipapah keluar ruangan tersebut, dan di sini terlihat bayi Loki yang menangis jari-jarinya. Ibunya kembali mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar dengan bilang, "Congkel saja matanya yang menyeramkan tersebut, dan jika terus dibiarkan, maka kutukan dari bayi ini akan semakin kuat dan membuat negeri ini hancur." Sementara itu, kita berpindah lagi, dan di sini kita diperlihatkan situasi yang kian memburuk terjadi di negerinya para raksasa, dengan beberapa anak yang kelaparan, bahkan untuk makan saja mereka sangat susah. Di samping itu, terdapat juga beberapa penjahat yang mencoba untuk memutuskan menjara barang-barang yang akan mereka pergunakan dan mencuri apa saja yang benar-benar mereka butuhkan dari manusia. Mereka pun bilang bahwa itu hal yang biasa dilakukan oleh para raksasa terdahulu dan mereka harus menyerbunya secara diam-diam. Karena jika tidak, itu akan mempermalukan negeri Elbaf, dan itu adalah hukum di negeri ini sekarang. Kondisi pun semakin tambah parah karena para raksasa yang menyerang satu desa ke desa yang lainnya ini pun mengambil senjata mereka untuk menjarah desa-desa tersebut. Di sini kemudian dikatakan bahwa ada pertikaian antara para raksasa bukanlah hal yang asing lagi di masa-masa genting ini. Tapi insiden ini hanya membuat bencana kelaparan ini semakin parah dan penuh dengan darah. Negeri ini tenggelam dalam kekacauan dan juga penderitaan. Kondisi mental mereka semakin parah ketika semangat mereka sudah hancur. Nah, kita sekarang menuju ke dunia bawah, di mana di sini terdapat Ida dan juga Hairudin. Mereka di sini mendengar cerita dari seseorang bahwa ada yang mendengar rumor tentang pangeran yang lahir di kastil adalah anak terkutuk. Orang ini pun bilang bahwa itu adalah adik dari Hairudin yang sudah membuat negeri ini menjadi kacau karena kutukannya. Sebagai kakaknya, Hairudin pun harus bertanggung jawab dan mau menjadi tumbal atas kejadian ini. Ida tentu tidak terima dengan omongan pria ini yang menyinggung anaknya. Orang ini juga jengkel mendengarnya, dan apalagi sosok Ida hanyalah orang luar yang sudah berhasil menggoda Harald. Nah, pada saat Ida ini ingin disakiti oleh orang tersebut, tiba-tiba saja muncul sosok Harald mendekati mereka dan langsung mendaratkan jotosan maut ke arah dari orang tersebut.
Di sini Harald memerintahkan kepada semua penduduknya bahwa mereka tidak boleh saling bertarung lagi dan mereka semua akan menerima bantuan dari beberapa kapal bajak laut yang sudah merapat ke pulau tersebut. Yup, dan di panel yang menakjubkan inilah kita melihat beberapa kapal bajak laut yang membawa pasokan makanan yang sangat banyak yang akan mereka berikan kepada raksasa. Dan sementara itu di sisi yang lainnya juga sang pembawa bantuan ini juga takjub melihat negeri Elbaf yang benar-benar sebesar yang mereka pikirkan. Raja Harald kembali mengatakan dan memerintahkan semua penduduknya, jika orang-orang baik ini kesulitan, maka tugas kita adalah membalas kebaikan mereka dengan segenap kekuatan kita. Ingatlah, kita harus saling berbagi di dunia yang kecil ini. Panel berikutnya memperlihatkan Ratu Estrid yang telah tiada dan berikut juga dilakukan pemakamannya. Di sini dijelaskan bahwa hingga malam kepulangan Raja Harald, Ratu Estrid bersikeras mengatakan bahwa pangeran terkutuklah yang membawa bencana di Elbaf dan dia terus mencela dan mengejek putranya hingga nafas terakhirnya. Tentu saja orang-orang percaya bahwa wafatnya sang ratu merupakan juga bagian dari kutukan dari sang pangeran. Di sini bawahan dari sang raja mengatakan bahwa anak dari Ratu Estrid ini terlahir dengan penyakit mata. Namun anak ini masih bisa melihat dan bahkan masih bisa tersenyum pada sang raja. Pada usianya yang baru beberapa bulan, Loki sudah menyerah pada kasih sayang dan diplomasi Harald tak lama pun membuahkan hasil. Musim dingin di Elbaf pun berakhir. Raja Harald terus-menerus melakukan aktivitas perdagangan dan komunikasi antar desa dan memulihkan semuanya. Dan di satu sisi diceritakan pula bahwa kakak dari Estrid lah yang ditunjuk sebagai pelayan pribadi dari Loki. Sekarang kita ke dunia bawah. Di sini kita melihat Ida yang sudah memulai aktivitasnya seperti biasa dan membangun sebuah bar kecil. Tanah bar yang dibangun ini merupakan garis pantai yang menjadi pemisah untuk area tempat tersebut. Dan binatang buas pun tidak akan bisa mendekati bar tersebut. Bar yang dimiliki oleh Ida di sini juga merupakan tempat para nelayan, pelaut, dan bahkan bajak laut yang berlabuh jika mendarat pertama kali di dunia bawah. Kita juga melihat kemesraan dari ibu dan juga anak di sini. Kemudian di saat itulah Ida merayu Hairudin tentang waktu dia harus latihan di desa barat. Kita lanjut ke dunia matahari lagi, di mana sekarang timelinenya adalah 56 tahun yang lalu di rumah Jarl. Di sini terdapat beberapa percakapan penting yang terjadi antara Raja Harald dan juga Jarl. Ini dimulai dengan Jarl yang menanyakan mengenai pada saat Harald ini berada di Reverie saat kondisi buruk yang menempa desa Elbaf. Harald mengatakan bahwa dia diundang oleh salah satu raja yakni temannya sendiri dan dia pun menyelinapkan Harald sebagai salah satu penjaganya. Harald lantas tak bisa untuk menanyakan hal yang dia inginkan karena memang takut penyamarannya nanti terbongkar. Jarl kemudian menjelaskan bahwa jika Harald tertangkap pada saat itu, mungkin saja itu tak akan jadi masalah yang besar untuknya. Dan disinilah tepatnya Jarl menanyakan tentang kisah satuan palu perang yang disebut sebagai Garela. Harald menjelaskan bahwa mereka adalah sekelompok pembuat kapal raksasa yang mempersenjatai diri mereka dengan palu perang. Harald bilang bahwa mungkin saja mereka hanyalah mitos. Namun disinilah Jarl menekankan bahwa kelompok tersebut memang nyata. Dan mereka ini benar-benar berkelana jauh keluar sana dan rutin mengirimkan surat ke Elbaf. Jarl pun bahkan menerima surat terakhir dari mereka. Dan isi surat tertulis bahwa mereka telah ditangkap. Lebih dari 100 pejuang di penjara termasuk raksasa kuno. Harald pun bertanya, apakah menurut Jarl ini pemerintahan dunia dalang dibalik ditangkapnya mereka? Jarl menjelaskan bahwa dahulu kala mereka menghadapi musuh yang sangat besar, akan tetapi mereka tenggelam jauh ke dasar lautan pada suatu titik dalam sejarah. Jarl pun mendengar rumor bahwa sebuah pasukan raksasa yang membeku di suatu tempat. Dan sepertinya bangsa raksasa pun sudah dianggap musuh oleh dunia luar sana. Nah, kemudian dari percakapan ini pun ditutup dengan Harald yang bilang bahwa dia sudah menetapkan pilihan untuk bertekad menghadapi setiap rintangan yang akan menerpa bangsa Elbaf. Kemudian kita melihat bahwa sekarang Loki sudah diasuh oleh adik Estrid dan dengan instan beliau langsung tewas karena sudah dibuang oleh Loki ke dunia bawah karena sudah kembali berkata-kata jelek kepada Loki. Di sini kita mendapatkan timeline lagi 48 sebelum masa kini.
di mana hubungan antara desa menjadi semakin erat dalam aspek perdagangan dan identitas budaya, dan negeri ini pun semakin bersatu. Harald bernarasi bahwa impiannya adalah saling bergandengan tangan dengan banyak negara yang ada di luar dan sehingga ras dapat diterima di seluruh dunia ini. Di satu sisi, Loki sudah mulai tumbuh menjadi seorang anak yang nakal, di mana dia membawa pasukan hewannya dari dunia bawah menuju dunia matahari dengan menargetkan beberapa orang yang lemah. Ulahnya ini terpicu dengan penghinaan yang selama ini dia terima oleh orang-orang di sekitarnya yang menyebut dia adalah pangeran terkutuk yang harus dibuang. Disinilah dia sempat dihentikan oleh saudaranya yakni Hairudin, yang dimana Hairudin ini bilang bahwa ayah mereka sudah bersusah payah untuk membangun desa kembali. Loki berkomentar bahwa bisa-bisanya semua orang menghormati Raja Harald, dan tentu raja ini sekarang adalah orang bodoh karena mencoba bersikap baik pada serangga seperti manusia. Hairudin pun menasehati Pangeran Loki, berkata bahwa kita semua harus melihat dari sudut pandang satu sama yang lainnya dan semua orang berhak diperlakukan sama. Jadi jangan sombong hanya karena tubuh darinya lebih besar daripada ras lainnya. Mendengar ocehan dari saudaranya ini pun tentu membuat Loki marah dan memukul Hairudin setelahnya. Dan disinilah teman-teman dari Hairudin ini membelanya di depan dari Loki dan bahkan mengobati si Hairudin ini. Hairudin secara terus-terusan dibully oleh Loki yang bilang bahwa mereka hanya sekelompok orang lemah yang berkerumunan, dan juga menyalahkan ibu dari Hairudin ini dengan bilang bahwa darah ibunya kotor. Loki terus menyebarkan rasa sakit ke semua orang yang dia dekati, namun tak ada satupun perbuatannya yang dapat mengisi kehampaan hatinya sendiri. Dia lantas mencoba untuk menjatuhkan dirinya ke dunia bawah, namun dia bahkan tidak bisa mati. Disinilah pada saat dia terkapar jatuh di dunia bawah, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang mendekatinya yang disambut dengan gunung yang besar terpotong dengan secara instan. Ada sosok 4 karakter yang menuju ke arahnya saat ini dan bilang bahwa, "Hei, ada seorang bocah raksasa yang tergeletak di sini, dan ini memang benar-benar adalah negeri Elbaf. Lihat saja bocah ini juga punya wajah bagaikan iblis dan dia memang raksasa." Kerumunan dari orang ini pun menanyakan ke Loki mengapa dia menangis, dan disinilah kita mendapatkan panel yang benar-benar kita tunggu selama ini. Panel memperlihatkan bajak laut Raux dengan kaptennya yakni Raux de Sebek secara utuh diperlihatkan wajahnya. Diceritakan bahwa Raja Harald pernah melihat pria ini 8 tahun yang lalu saat The Reverie. Dia membunuh seorang laksamana angkatan laut seorang diri dan kemudian menghilang tanpa jejak. Perbuatannya itu membuatnya memiliki harga buronan yang sangat besar dan membuat pemerintah sangat marah. Dan chapter ini pun ditutup dengan Raux de Sebek yang mengajukan 2 pertanyaan yang wajib dijawab oleh anak raksasa tersebut. Raux juga bilang bahwa dia bukan tipe orang yang menerima jawaban tidak. Pertanyaan pertamanya, apakah negeri ini adalah Elbaf, tanahnya para raksasa? Dan yang kedua, bisakah mereka semua bertemu dengan Harald kali ini? Jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan review lengkap dengan percakapan detail yang ada pada chapter ini. Besok kita akan bongkar beberapa poin penting yang ada pada chapter ini ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.